Dua bocah laki-laki ini melihat seorang biksu suci yang sedang berkelahi dengan pendekar sekte iblis, dan mereka pun tidak sengaja terkena serangan tenaga dalam dari pendekar sekte iblis, dan mereka pun langsung pingsan. Tak disangka pertarungan biksu dan pendekar iblis itu hingga larut malam. Mereka berdua pun bertarung dengan sangat sengit, namun biksu suci itu berhasil menguasai keadaan dan menyerang pendekar sekte iblis itu berkali-kali. Tak disangka pertarungan itu dilihat oleh salah satu bocah yang bernama Shovan. Pendekar sekte iblis itu kemudian memanfaatkan Shovan dengan menaruh kelabang di tubuhnya dan kemudian melemparkan Shovan ke arah biksu suci itu. Ketika biksu itu menangkap tubuh Shovan, kelabang beracun itu kemudian keluar dan langsung menggigit tangan biksu itu. Dengan sisa-sisa tenaganya, biksu suci itu kemudian menyerang pendekar sekte iblis itu hingga membuat pendekar itu tidak berdaya lagi. Karena kesulitan melawan biksu suci itu, pendekar itu kemudian menggunakan seluruh tenaga dalamnya yang dipadukan dengan pedang miliknya untuk menyerang biksu suci itu. Hingga terjadilah bentrokan kekuatan yang sangat dahsyat malam itu. Namun akhirnya pendekar iblis itu pun kalah dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Sedangkan biksu suci yang tidak bisa bertahan lagi kemudian memberikan kekuatan tenaga dalamnya kepada Shovan karena dia harus menurunkan ilmu itu sebelum dirinya tewas. Selain itu, Shovan juga diberikan sebuah batu pusaka oleh biksu suci itu, dan batu pusaka itu merupakan esensi kekuatan dari pendekar iblis. Namun Shovan tidak boleh memberitahukan semua kejadian ini kepada siapapun. Setelah pulang ke desa, orang tua Shovan ternyata sudah tewas beserta semua warga lainnya karena serangan dari para pendekar sekte iblis. Bersamaan dengan itu datanglah orang-orang dari perguruan Shin-yun. Awalnya Shovan mengira orang-orang inilah yang telah membunuh kedua orang tuanya. Namun anak dari ketua perguruan itu mengatakan bahwa mereka dari perguruan Shin-yun. Mendengar nama perguruan itu, kakak Shovan langsung memohon kepada mereka agar dijadikan murid, agar suatu hari nanti dapat balas dendam atas kematian kedua orang tuanya. Namun ketika Shovan ditanya bagaimana dengannya, dia berkata bahwa dia tetap ingin tinggal di desa ini dan tetap ingin bersama-sama dengan kedua orang tuanya. Namun gadis kecil anak dari ketua sekte perguruan Shin-yun mencoba untuk meyakinkan Shovan dan ikut dengan mereka karena Shovan sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Hingga 10 tahun pun berlalu, Shovan pun akhirnya ikut dengan perguruan Shin-yun. Namun di sini dia hanya menjadi seorang tukang masak saja karena tenaga dalam Shovan sama sekali tidak berkembang. Berbeda dengan saudara seperguruannya, kemampuan mereka sangat berbanding jauh dengan Shovan. Saat itu waktunya makan siang dan saudara-saudara seperguruan Shovan pun langsung mendatangi Shovan. Namun karena terlalu bersemangat, mereka pun kemudian berebut makanan yang dimasak oleh Shovan karena Shovan memang sangat ahli dan masakannya sangat enak. Saat mereka terlalu bersemangat, makanan itu pun akhirnya jatuh semua. Padahal Shovan sudah memasak makanan itu susah payah, sehingga hari itu mereka semua pun makan dengan nasi putih saja karena tidak ada lauk yang tersisa dari masakan Shovan tadi. Di tengah makan mereka, guru Shovan kemudian akan mengetes kekuatan tenaga dalam dari Shovan karena dialah satu-satunya orang yang belum bisa menguasai tenaga dalam. Saat guru Shovan menyentuh tubuhnya, Shovan pun merasa sangat kesakitan. Ling Er pun yang kasihan kepada Shovan kemudian menyalurkan tenaga dalamnya. Begitu pula dengan saudara seperguruan lainnya. Bersama-sama mereka menyalurkan tenaga dalam mereka untuk membantu Shovan. Namun sang guru mengetahui hal itu dan kemudian menyalurkan tenaga dalam yang lebih besar sehingga membuat mereka semua terpental. Kira-kira bagaimana kelanjutan ceritanya ya? Tetap di next video untuk part selanjutnya.